Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Beraba seorang wanita di Samarinda yang mengendarai sepeda motor hingga menyebabkan korban terjatuh ditetapkan menjadi tersangka. Dugaan pelanggaran pilkada di Mahakam Ulu makin ramai. Pelapor meminta kasus tersebut dituntaskan. Es krim terbuat dari selada buatan seorang wanita di Tarakan digemari anak-anak dan kini dijual di sebuah kantin. Atraksi ketangkasan ini ditampilkan komponen cadangan atau Komcat Kodam 6 Mula Warman. Dalam atraksi yang berlangsung di lapangan Merdeka Rabu siang itu, diperlihatkan teknik penyelamatan sandera. Peserta Komcat itu berasal dari beberapa provinsi seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Majen TNI Tri Budi Utomo menyebut, tugas dari komponen cadangan ini, selain sebagai pembantu, komponen utama juga dapat membantu aktivitas Babinsa, termasuk membantu pengamanan di perbatasan. Dengan kemampuan yang dimiliki, setiap anggota Komcat diyakini mampu mendeteksi dini setiap ancaman yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Dan dengan sigap dan penuh percaya diri, prajurit Komcat. Peran komponen cadangan di Kodam 6 Mula Warman yang sudah kita terapkan yaitu mereka membantu kami selaku komponen utama tentunya ya saya sampaikan tadi, dan ini juga diimplementasikan dengan kegiatan kesehariannya yaitu mereka membantu Babinsa yang ada di sana, kemudian juga ikut membantu kegiatan di perbatasan ya khususnya ya. Jadi mereka kita jadikan juga sebagai mata dan telinga kita yang ada di sekitar masyarakat yang ada di sana, sehingga mereka bisa memberikan informasi-informasi masukan kepada kita, dan hal tersebut bisa merupakan suatu hal yang positif dalam mendeteksi dini segala macam ancaman yang khususnya akan masuk ke wilayah kita. Menyaksikan atraksi tersebut, pihak keluarga bangga dan senang. Kemampuan para Komcat ini dinilai sepadan dengan 3 bulan perpisahan demi menjalani proses pelatihan. Senang sih semuanya, keluarga, teman-teman, terutama orang tua, anak-anak juga senang, bangga, ada rasa bangga. Ini yang ikut Komcat ini siapa Bu? Suami atau saudara? Suami. Tinggal berapa lama Bu kemarin pelatihan? Kurang lebihnya 3 bulan. Asal dari mana Bu? Samarinda. Ada kendala nggak waktu mau pertama kali daftar Komcat nih? Kalau kendala sih nggak ada ya. Cuman ya terhalang waktu, jarak, kayak gitu. Total komponen cabang yang ditetapkan sebanyak 500 orang. Kegiatan tersebut diakhiri dengan atraksi drum band untuk menghibur penonton. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Polda Kaltim dan kelompok tani Karangjoang Balikpapan Utara secara bersama membuka lahan pertanian. Tanaman yang disasar kali ini adalah jagung. Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk mendukung program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dalam hal menjaga lumbung pangan. Kapolda Kaltim memastikan sejumlah langkah telah dilakukan. Salah satunya yakni dengan menggerakkan lahan tidur guna ditanami berbagai pertanian, mulai dari hortikultura, peternakan, dan pertanian. Khusus peternakan ini, Polda Kaltim sudah mengembangkannya hingga ke Kutai Kartanegara. Itu kita harus mempunyai dulu lumbung pangan. Dan ini diterjemahkan oleh Bapak Kapolri
dengan melonceng dengan Panglima TNI yang tadi kita ikuti bersama untuk bersama-sama menggerakkan lahan-lahan tidur yang ada di wilayah masing-masing. Dan ini pun juga kita selain tanaman, karena kita harus tahu konsepnya pangan. Pangan itu bukan hanya padi saja, tetapi juga jenis kacang-kacangan, jagung, sayuran, dan kemudian tidak lupa peternakan. Makanya kita kemas di sini. Di ujung sana itu ada peternakan kambing, peternakan bebek. Kemudian di lahan kami yang ada di SPN Jonggon di Kutai Kartanegara itu juga ada peternakan sapinya. Langkah polisi untuk membantu petani dinilai langkah yang tepat. Dari upaya tersebut, petani semakin termotivasi untuk mengembangkan usahanya. Kita sebagai anggota kelompok tani sepenuhnya mendukung kegiatan Polri dalam rangka mensukseskan ketahanan pangan nasional. Itu kami selaku kelompok tani membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang dalam ini dikoordinasi oleh Balai Penyuluh Pertanian Karangjoang, yaitu PPL yang bersangkutan. Bang, aktivitasnya apa aja sih Bang dalam pertanian ini Bang? Aktivitas pertanian kita banyak di sektor ada hortikultura, perikanan, dan peternakan. Hasilnya sudah pernah panen ini Pak? Sudah panen terus Pak. Hasil panennya digunakan untuk apa aja Pak? Untuk keperluan keluarga, yang pasti keperluan keluarga lah ya kan. Ada dijual ke pasar nggak Pak? Ya, ke pasar. Pada kegiatan kali ini, lahan yang digarap Polda seluas 1,5 hektar. Lokasinya di kawasan Makobrimob di kilometer 13 Karangjoang, Balikpapan Utara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Selada-selada inilah yang diolah oleh seorang warga Tarakan menjadi es krim. Tujuan awal pengolahan tersebut yakni agar anaknya gemar makan sayur. Belakangan, es krim selada itu ternyata laku di pasaran. Proses pembuatannya cukup sederhana. Selada yang sudah dipetik ini kemudian dicelupkan ke dalam air panas. Selanjutnya digiling dengan menggunakan blender. Agar rasanya manis, selada gilingan ini dicampur dengan gula pasir dan krim. Setelahnya, dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas. Saat ini selada dengan sampong. Selada sama sampong, baru dua jenis berarti untuk saat ini. Terus antusiasnya anak-anak sendiri gimana setelah dibuatkan es krim dari sayur? Lumayan cukup ini, mereka cukup senang, cukup menggemari. Kemarin juga waktu sempat kami tampilkan di Basar, itu rata-rata anak-anak suka, orang tua juga suka. Oh berarti sudah dikomersilkan untuk saat ini? Sudah. Kalau produksi sendiri berapa cup dalam satu hari atau dalam satu minggu? Selama di luar bazar, setiap harinya kami memproduksi 300 cup. Mendapatkan es model baru dengan rasa berbeda membuat anak-anak suka. Mereka yang awalnya tidak menyukai sayur, kini gemar menikmati es krim yang diolah dari selada. Enak nggak es krimnya? Enak nggak es krimnya? Enak. Sudah berapa kali makan es krim sayur? 2 kali. Terus pernah makan es krim selain dari sayur? Rasanya enak mana? Sayur atau yang es krim dari luar? Sayur. Es krim dari sayur selada yang awalnya hanya diolah untuk anak sendiri itu kini dijual di kantin sekolah. Dalam sehari, es krim dari daun selada ini dibuat hingga 300 gelas dan dijual dengan harga Rp3.000 per gelasnya. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.